Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 44, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayat 18, firman-Nya berkata demikian. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Demikian sabdanya yang intinya mengajar kita, menasihati kita menghadapi masa-masa yang sukar. Seringkali tidak bisa dipungkiri dalam realita hidup kita, kita seringkali diperhadapkan pada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting dalam hidup. Apakah itu masa yang sukar oleh karena problem rumah tangga, oleh karena kesehatan kita, sakit, penyakit yang kita hadapi, ataupun itu dalam bentuk krisis ekonomi, atau hal-hal apapun juga. Itu seringkali adalah masa-masa yang sukar dalam hidup kita. Nah, dari firman Allah malam ini kita akan belajar cara menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus bersikap seperti apa? Gimana kita meresponi menghadapi masa-masa yang sukar? Setidaknya ada 3 kiat, 3 cara dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti yang diteladankan oleh sang pemazmur. Ketika mereka menghadapi masa yang sukar dalam hidup mereka, mereka merasa Tuhan telah membuang, Tuhan telah membiarkan mereka, menganggap bahwa Tuhan sudah mundur dari mereka. Dan mereka sedang menghadapi lawan-lawan yang membenci, bahkan yang mengadakan rencana-rencana jahat bagi mereka. Mari kita lihat 3 hal yang penting sebagai cara menghadapi masa-masa yang sukar. Ayat 18, semuanya itu telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Kami tidak melupakan Engkau. Jadi hal yang pertama dalam menghadapi masa-masa yang sukar adalah jangan melupakan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Apapun masa sukar yang kita alami, masa sulit apapun yang diperhadapkan pada saudara dan saya, jangan sekali-sekali melupakan Tuhan. Karena itu akan mempersulit kesukaran masa-masa sukar yang kita hadapi. Kita belajar dari pemazmur, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Saya percaya itu cara yang benar menghadapi masa-masa yang sukar. Kita seringkali ketika menghadapi masa-masa yang sukar, justru kita melupakan Tuhan. Kita pergi kepada orang pintar, kita pergi kepada dukun. Itu tandanya bahwa kita melupakan Tuhan. Tetapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita jangan melupakan Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Yang kedua, ayat 19. Dalam menghadapi masa yang sukar, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Hal yang kedua dalam menghadapi masa-masa yang sukar adalah tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kita bicara jalan Tuhan, maka sama dengan kita bicara firman-Nya. Jangan menyimpang dari firman. Apapun masa sukar yang kita alami, masa sulit yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran firman dalam menghadapi masa-masa yang sulit.
Kalau kita putus asa, kalau kita kecewa, kalau kita frustasi, itu tandanya kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan mau ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, sesukar-sukar apapun, sesulit-sulit apapun, kita belajar tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Pergi ke dukun, itu artinya kita menyimpang dari firman. Pergi kepada orang pintar, memakai pakatan-pakatan, jimat-jimat, itu artinya kita menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari firman, justru kita akan menghadapi masa-masa yang lebih sukar lagi dalam hidup kita. Jadi kita belajar dalam menghadapi masa-masa yang sukar, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Yang ketiga, menghadapi masa-masa yang sukar ayat 27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Yang ketiga adalah kita tetap berharap pertolongan Tuhan. Apapun masa sukar, masa sulit yang saudara dan saya sedang alami atau akan alami dalam hidup, kita selalu berharap pertolongan Tuhan. Kita selalu berharap campur tangan Tuhan, kita selalu berharap mujizat Tuhan dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau kita berharap kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan. Jadi menghadapi masa yang sukar, benteng yang paling ampuh adalah kita berharap pertolongan Tuhan. Sampai Tuhan menolong kita. Kita belajar tuh tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan. Karena yang pasti Tuhan akan menolong saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami menghadapi masa-masa yang sukar. Tolonglah kami supaya kami jangan melupakan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami tetap berharap pertolongan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.